Gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Sehat semua ya? Nah, pada pagi hari ini, kakak akan mengajak kalian untuk beribadah sekolah minggu. Yeay! Nah, adik-adik udah kenal kakak belum? Belum ya? Kenalin, nama kakak, Kak Imel, dan kakak tinggal di Karangkepoh 2. Jadi kalau misalkan kita ketemu di jalan atau ketemu di gereja, kita bisa saling sapa ya. Nah, walaupun kita belum bisa bertemu secara langsung nih sekarang, karena ibadahnya juga masih online, kita harus tetap semangat dalam memuji nama Tuhan Yesus. Adik-adik, Kak Imel mau tanya nih, kalian mau nggak kalau misalkan kakak ajak jalan-jalan? Pasti mau ya, tapi jalan-jalannya masih secara virtual. Nah, di sini ada Dek Tobi nih yang akan memandu kita untuk jalan-jalan sambil menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Nah, mari kita bernyanyi bersama-sama untuk memuji nama Tuhan. Silahkan Dek Tobi. Wah, terima kasih Tobi sudah memandu kita untuk jalan-jalan. Nah, sebelum kita kembali melanjutkan ibadah sekolah minggu kita, alangkah baiknya kita meminta pertolongan dahulu kepada Bapa yang di surga. Kita akan berdoa. Bagaimana sikap berdoa? Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini sehingga kami bisa melaksanakan ibadah sekolah minggu walaupun secara online. Bapa, kami meminta bantuan-Mu agar kami bisa lebih semangat dalam memuji nama-Mu dan baik dalam mendengarkan cerita firman-Mu nantinya. Kami menyerahkan ibadah sekolah minggu ini di tangan-Mu yang penuh kasih, Bapa. Dan terima kasih Bapa yang baik telah mendengarkan doa kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, Kak Imel mau tanya nih, di sini siapa yang belum pernah dapat masalah? Apa ada? Pasti semuanya pernah dong ya dapat masalah. Contohnya apa ya? Adik-adik pernah dapat nilai ulangan jelek? Atau berantem sama temennya? Hayo, siapa yang pernah dimarahin mama papanya? Rasanya gimana adik-adik? Tidak enak ya? Apalagi pas masa pandemi seperti ini, kita tidak boleh keluar rumah, tidak bisa bermain. Rasanya itu tidak enak, pastinya bosan. Nah, daripada bosan, mending kita memuji nama Tuhan. Kita akan menyanyi Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan berteman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan berteman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan berteman pergi
begini seperti ini, tapi anak Tuhan Yesus tetap rajin dong. Tadi kan Kak Imel sudah sebutkan nih beberapa masalah yang biasanya kita hadapi di kehidupan kita. Kalian pengen tahu tidak sih bagaimana caranya menyikapi masalah tersebut? Dengan marah, dengan sedih terus-terusan, atau langkah apa yang sebaiknya kita ambil untuk menghadapi masalah tersebut? Pastinya pengen tahu dong, Kak Imel juga pengen tahu nih. Nah, habis ini ada cerita firman Tuhan dan Pak Eko yang akan menyampaikannya mengenai seseorang yang sedang mengalami masalah dan penuh ketakutan. Siapa ya? Dan bagaimana ceritanya? Kak Imel pengen tahu nih. Pastinya kalian juga pengen tahu dong. Nah, sebelum Pak Eko menceritakannya, lebih baik kita menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, kita udah siap nih untuk mendengarkan firman Tuhan. Silakan Pak Eko untuk bercerita. Terima kasih Kak Imel sudah mengajak kita semua memuji nama Tuhan. Gimana kabar adik-adik hari ini? Pak Eko berharap adik-adik tetap sehat ya, tetap semangat meski kita harus di rumah dulu. Pak Eko mau bertanya, siapa yang ingat cerita minggu yang lalu? Ya, benar. Ceritanya tentang bangsa Israel yang diperingatkan Allah untuk menyembah Allah atau menyembah Baal. Nah, sekarang kita mau melanjutkan cerita Alkitab minggu yang lalu ya. Minggu ini ceritanya diambil dari Alkitab 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Adik-adik yang sudah bisa membaca, nanti dibaca dulu Alkitabnya ya. Dan bagi adik-adik yang masih belum bisa membaca, nanti minta tolong mama, papa, opa atau omanya ya untuk membacakannya. Adik-adik, sebelum Pak Eko bercerita, Pak Eko punya video pendek tentang cerita Alkitab minggu ini. Kita saksikan sama-sama ya. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, ia sendiri
masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Katanya, Sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, Bangunlah, makanlah. ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu, datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. firman Tuhan kepadanya, Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu, raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Nah, itu tadi video pendeknya ya adik-adik. Jadi, setelah Nabi Elia melawan 450 nabi-nabi Baal, Isabel menjadi marah. Lalu menyuruh utusannya untuk memperingatkan Nabi Elia. Kemudian Nabi Elia menjadi takut dan melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Dalam pelariannya, Allah tetap memberikan penyertaan adik-adik. Dengan apa penyertaannya ya? Yaitu dengan mengirimkan malaikat untuk memberikan makanan dan minuman. Sehingga Nabi Elia kuat melanjutkan perjalanan selama 40 hari 40 malam ke Gunung Horeb. Saat Nabi Elia di Gunung Horeb, dia merasa ketakutan dan kemudian masuklah ia ke dalam gua dan bermalam di sana. Dan Allah menampakkan diri di Gunung Horeb, lalu berfirman kepada Nabi Elia untuk tetap setia kepada Allah.
Dan Allah menyuruhnya untuk kembali ke Damsyik untuk mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu menjadi raja atas Israel, dan Elisa menggantikan Nabi Elia. Nah, begitu ya adik-adik cerita Alkitab minggu ini. Nah, adik-adik, tadi dikatakan dalam cerita ketika sedang menghadapi masalah dan ketakutan, Nabi Elia merasa putus asa. Ia tidak ingin melakukan apa-apa. Bahkan Nabi Elia meminta Allah supaya mengakhiri hidup Nabi Elia saja. Kadang-kadang kita juga begitu ya adik-adik. Ketika kita sedang dalam masalah, misalnya habis dimarahin orang tua, nilai ulangan kita jelek, atau mungkin kita habis bertengkar dengan teman, kita jadi bete, tidak bersemangat, mau ngapa-ngapain malas. Ayo, ada enggak yang seperti itu? Pas lagi ada masalah, jadi bete dan tidak mau melakukan apa-apa. Adik-adik, tadi Allah bertanya kepada Nabi Elia ketika ia sedang berada dalam gua, apa kerjamu di sini, hai Elia? Kenapa ya Allah bertanya gitu adik-adik? Ya, karena Nabi Elia tidak mau melakukan apa-apa dan hanya berdiam saja. Allah kemudian meminta Nabi Elia untuk melanjutkan perjalanan ke Damsyik dan melakukan beberapa perintah dari Allah. Dari cerita ini kita bisa belajar ya adik-adik bahwa Allah tidak ingin Nabi Elia terus-menerus larut dalam masalahnya, terus-menerus memelihara perasaan yang tidak enak dalam hatinya. Allah ingin ia bangkit melakukan tugasnya lagi. Nah, kalau kita sedang dalam masalah seperti yang Pak Eko sebutkan, mungkin kita habis dimarahin orang tua, atau nilai ulangan kita yang jelek, atau habis bertengkar dengan teman, atau masalah-masalah yang lainnya. Allah ingin kita jangan berlama-lama larut dalam masalah itu. Allah tidak ingin kita terus-menerus menyimpan perasaan yang tidak enak karena masalah kita. Allah ingin kita bangkit dan melanjutkan tugas-tugas kita lagi. Jangan menjadi putus asa, tetapi harus tetap bersemangat dan melakukan tugas-tugas kita lagi dengan penuh tanggung jawab. Gitu ya adik-adik. Baik, sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangan, tutup mata, siap berdoa. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu sampai pagi hari ini kami dapat mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, Kau ajarkan kami pada hari ini, jika kami punya masalah, biarlah kami tidak berlarut-larut dalam permasalahan tersebut. Kau akan berikan kekuatan pada kami untuk lebih semangat dan menyelesaikan semua masalah dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan lanjutkan aktivitas kami. Mohon bimbingan-Mu dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selesai sekolah minggu sampai di sini. Bye bye, bye bye. Sampai minggu depan. Bye bye adik-adik.